Oke ya, kita latihan lagi di soal analisis argumen. Kita baca soalnya. Angka penjualan mobil listrik di dealer mobil Amarta meningkat pada tahun ini. Oke, manajer penjualan di dealer mobil Amarta mengungkapkan bahwa hal itu, yaitu peningkatan mobil listrik di dealer Amarta meningkat, itu disebabkan adanya bonus bagi marketing yang berhasil menjual mobil listrik. Manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar akan memperkuat argumen manajer penjualan di atas? Oke, manajer itu berpendapat apa? Berpendapat kalau penjualan mobil listrik di dealer Amarta meningkat pada tahun ini karena adanya bonus bagi marketing yang berhasil menjual mobil listrik itu. Nah, kita disuruh untuk mencari pernyataan yang memperkuat argumen manajer tadi. Berarti gimana? Kita cek option A, B, C, D, E, mana dia yang memperkuat. Nah, pasti di sini ada pernyataan yang memperlemah, ada yang memperkuat, dan pernyataan yang dia tidak memperkuat dan tidak memperlemah juga. Berarti kita harus cek satu-satu ya. Kita coba yang A. Kebijakan pemberian bonus bagi marketing yang berhasil menjual mobil telah diberlakukan sejak 2 tahun terakhir. Nah, hati-hati dengan kata-kata sejak 2 tahun terakhir. Kalau memang adanya pemberian bonus itu sejak 2 tahun terakhir, berarti penjualan mobil akan meningkat sejak 2 tahun terakhir. Sedangkan di kalimat pertama itu disebutkan bahwa meningkatnya penjualan mobil listrik itu hanya pada tahun ini, bukan sejak 2 tahun terakhir. Berarti pernyataan A ini justru dia memperlemah. Sehingga yang A ini salah ya. Oke. Lanjut yang B. Dealer mobil Amarta juga memberikan bonus untuk penjualan mobil jenis lain. Apakah ini diberikan di argumen tadi, di informasi yang ada di soal? Tidak ya, tidak membahas mengenai jenis mobil lain, hanya membahas mobil listrik aja. Berarti yang B ini salah juga ya. Oke. Nah, lanjut yang C. Selain memberikan bonus, perusahaan juga menyediakan fasilitas yang memadai bagi marketing. Nah, selain diberikan bonus, ada fasilitas juga. Berarti marketingnya akan makin semangat. Jadi itu akan memperkuat argumen manajer tadi. Dengan adanya itu, maka penjualan mobil listrik di dealer mobil Amarta akan meningkat. Berarti yang C ini setuju ya kalau dia memperkuat argumen manajer tadi. Oke, setuju. Berarti yang C ini benar. Jawabannya benar. Nah, sebenarnya kita udah tahu jawabannya yang C. Cuma kita cek juga yang D dan E ini untuk meyakinkan jawaban kita. Nah, coba yang D. Bonus bagi marketing yang berhasil menjual mobil tidak diberikan pada tahun lalu. Kita tidak tahu ya, pada tahun lalu itu ada bonus atau tidak. Dan justru ini bukan memperkuat argumen manajer. Berarti yang D salah. Yang E, jumlah penjualan mobil di dealer mobil Amarta lebih tinggi daripada di dealer mobil lainnya. Ini juga tidak memperkuat ya, karena dikatakan kalau jumlah penjualan mobil di Amarta lebih tinggi dari dealer lainnya. Kan tidak ada kaitannya dengan itu. Berarti memang benar jawabannya yang C. Oke, paham ya? Lanjut soal lagi. Oke, kita lanjut. Kita baca soalnya. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan terjadinya osteoporosis. Ingat, osteoporosis itu gangguan tulang dan sendi ya, pada usia lanjut. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa wanita yang memasuki masa menopause atau usia lanjut itu memiliki risiko lebih besar terkena
gangguan tulang dan sendi atau osteoporosis dibandingkan yang belum menopause, belum usia lanjut. Oke, manakah simpulan yang paling didukung bacaan tersebut? Nah, kita coba tulis ya. Soalnya ini ada kata-kata yang sebenarnya di kalimat pertama dan kalimat kedua itu berhubungan. Seperti dikatakan osteoporosis di kalimat pertama, tapi di kalimat kedua dikatakan itu gangguan tulang dan sendi, padahal itu artinya sama aja. Berarti di kalimat pertama itu menyebutkan kalau kekurangan vitamin D dapat menyebabkan osteoporosis pada usia lanjut ya. Oke. Kemudian di kalimat kedua itu adanya penelitian menunjukkan bahwa wanita yang memasuki masa menopause atau usia lanjut, berarti pada usia lanjut itu memiliki risiko lebih besar terkena osteoporosis. Gini ya, kalau kekurangan vitamin D itu dapat menyebabkan osteoporosis pada saat ia menopause, pada saat ia berusia lanjut. Kemudian di kalimat kedua, kalau orang yang usia lanjut atau udah menopause itu risikonya besar terkena osteoporosis. Gitu sebenarnya. Kemudian kita disuruh untuk mencari simpulan yang paling didukung oleh kalimat 1 dan 2 ini. Berarti gimana? Kita coba cek satu-satu di option A, B, C, D, E. Mana dia yang termasuk simpulan dan itu didukung oleh bacaan tersebut. Nah, kita coba yang A. Makanan dan minuman yang mengandung vitamin D disarankan untuk dikonsumsi oleh wanita yang memasuki masa menopause. Apakah ini termasuk simpulan? Iya, dia termasuk simpulan, tetapi hati-hati dengan kata-kata oleh wanita yang memasuki masa menopause. Padahal, kalau dia ingin mencegah osteoporosis di usia lanjut, itu sebelumnya di usia muda itu harus makan minuman yang mengandung vitamin D. Berarti kan ini simpulannya kurang benar, karena sudah memasuki masa menopause, kok makan dan minum yang mengandung vitamin D? Bisa aja berarti pas dia menopause sudah langsung terkena osteoporosis, dan itu sudah ketinggalan ya kalau dia mau menyarankan. Kalau mau menyarankan ya sebelum masuk masa menopause gitu. Berarti yang A ini kurang benar. Paham ya? Kemudian yang B, wanita yang memasuki masa menopause selalu mengalami gangguan tulang dan sendi. Belum tentu. Tidak semua wanita pada masa menopause itu mengalami gangguan tulang dan sendi. Dan itu juga tidak ada kaitannya dengan kalimat 1 dan 2 ya, atau bacaan ini. Oke, berarti yang 2 salah ya. Setuju? Oke, lanjut. Yang C, wanita yang mengalami osteoporosis tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin D. Nah, hati-hati dengan kata-kata tidak ini. Berarti tidak itu tidak sama sekali. Padahal di kalimat pertama itu mengatakan kalau hanya kekurangan vitamin D itu dapat menyebabkan osteoporosis, bukan tidak ya. Berarti yang C salah ya. Oke, mungkin yang C ini dia akan bernilai benar kalau kata-kata tidak ini diganti kekurangan. Berarti wanita yang mengalami osteoporosis kekurangan mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin D, itu dia akan lebih benar. Nah, ini kata-katanya itu tidak. Oke, berarti yang C salah ya. Nah, lanjut yang D. Gangguan tulang dan sendi dapat disembuhkan dengan makanan dan minuman yang mengandung vitamin D.
Nah, hati-hati dengan kata-kata dapat disembuhkan. Padahal itu bukan disembuhkan. Kalau di kalimat pertama itu dikatakan itu untuk mencegah. Untuk mencegah gangguan tulang dan sendi pada saat nanti menopause. Nah, itu harus makan dan minum makan yang mengandung vitamin D. Berarti yang D ini belum benar ya, dia salah. Oke, lanjut yang E. Vitamin D paling berperan dalam mencegah gangguan tulang dan sendi pada usia lanjut. Nah, ini benar ya, sesuai dengan kalimat pertama. Kalau kekurangan vitamin D itu menyebabkan osteoporosis pada usia lanjut. Karena usia lanjut lebih beresiko terkena osteoporosis. Nah, yang E benar ya. Jadi jawabannya ketemu di option E. Oke. Nah, kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-temannya.